Ini namanya Ibu Rosdiani, dia penanggung jawab promosi kesehatan di Puskesmas Wania. Yang laki-laki yang ganteng satu tadi namanya Irfan, dia juga di bagian promosi kesehatan. Oke, untuk tidak membuang waktu, mungkin saya mulai saja ya untuk kegiatan hari ini, yaitu saya akan melakukan sosialisasi tentang malaria dan penyakit. Itu sudah berulang-ulang. Tapi kenapa bisa selalu berulang-ulang, bahkan tidak turun-turun angkanya? Mungkin nanti dengan mendengarkan apa yang sudah saya sampaikan, bagaimana cara pencegahannya dan bagaimana obatnya yang benar, nanti mungkin Bapak Ibu mudah-mudahan setelah malaria ini yang terakhir dalam tahun ini, tahun-tahun berikut sudah tidak ada ya. Kan disebabkan oleh hewan juga ya. Nah, setahu kita selama ini hewan-hewan yang paling berbahaya itu seperti harimau, ular, ada buaya, mungkin buaya darat beda ya. Kalau buaya yang satu hewan ini memang berbahaya. Kemudian seperti ikan hiu, ada beruang, ada itu bagi manusia adalah nyamuk Anopheles ya. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena dia kecil, kita tidak lihat kalau dia mau gigit kita. Selama ini kan kita digigit nyamuk kan kita tidak sadar ya, apalagi kalau kita tidur misalnya digigit nyamuk. Nah, ini biasanya pada bayi dan ibu hamil ya. Nah, setiap menit, ini menit ya, tadi itu dalam tahun. Setiap menit itu ada 2 orang anak meninggal di dunia dengan malaria. Tapi kan anggapan kita selama ini tidak mungkin itu bisa membunuh manusia begitu. Nah, kita lihat dulu kasus per kampung ini tahun 2022 dan tahun 2023 juga 30 kasus dalam 1 tahun. Kemudian Wonosari itu kan masuk di kita punya di kelurahan ya. Wonosari Jaya itu di peringkat ke-5. Jadi betapa tingginya kasus malaria di wilayahnya kita ini gitu. Nah, apa itu penyakit malaria? Biasanya kan ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak kecil bilang, kok jangan mandi-mandi di lumpur nanti kok malaria. Benarkah itu? Makan banyak biar kok tidak malaria. Benarkah dengan makan banyak itu kita tidak akan malaria? Bahkan dibilang mandi-mandi atau main hujan, jangan kok mandi hujan ya, nanti kok malaria begitu ya. Benarkah tidak Bapak Ibu ya, diserangnya baik yang baru lahir, yang sudah tua, yang mau apa sekalipun semua sudah bisa terkena virus itu. Nah, ini juga sama adalah pada bayi, balita, anak dan ibu hamil ya. Kenapa demikian nanti kita lihat. Nah, darah merah ya. Kalau di video nanti Ibu Ros akan jelaskan ya. Nyamuk juga dan berbahaya saat ini yang tinggi adalah malaria dan DBD ya. Bahkan rumah sakit juga penuh dengan DBD, orang-orang pasien sekarang di sana. Nah, kalau misalnya kita malaria itu kan anemia, bisa pucat toh. Biasanya kan selama ini kita lihat ada yang pucat atau bahkan sampai nanti makanya kuning kalau sudah malaria berat. Nah, kalau kita malaria daya tahan tubuh kita akan menurun dan mudah terinfeksi penyakit lainnya. Namanya kalau sakit, satu tubuh kita yang sakit pasti nanti akan mempengaruhi yang lainnya. Kalau yang kerja di pemerintahan ya dipotong ya kan. Nah, kalau bagaimana kalau dia kerjanya harian? Kalau dia tidak kerja misalnya selama 3 hari selama malaria, apakah dapat uang di rumahnya bisa makan? Mungkin mempengaruhi ekonomi juga. Nah, itu makanya dibilang kenapa sehat itu mahal ya. Karena itu bisa mempengaruhi semuanya. Nah, pertumbuhan otak pada anak terhambat terutama dalam masa kandungan sampai usia balita. Nah, kita tahu kalau ibu hamil itu kan bayinya itu memperoleh nutrisi makanan ataupun udara dari darah si ibu ya, karena melalui plasenta. Jadi bayi itu tidak mungkin ibu makan langsung, bayinya juga makan di dalam perut, diambil dari lambung, tidak tahu. Misalnya dan dia berbicara sendiri, memang dia sudah gila, padahal sudah sampai di otak ya, biasanya seperti itu. Jadi kalau orang yang pulang ke Jawa, ke Sumatera, baiknya kalau sakit di sana diperiksa juga malarianya, jangan langsung periksa yang lain gitu. Nah, ketika dia sudah mulai berhalusinasi itu sudah menuju ke malaria berat ya. Nanti di sini juga akan saya jelaskan. Nah, kelompok yang rentan terhadap malaria seperti yang saya bilang tadi, ibu hamil, bayi, balita dan anak. Nah, kelompok ini rentan mengalami malaria. Kalau pada anak, malaria dapat menyebabkan penurunan oksigen dan nutrisi ke otak. Pertumbuhan anak akan terganggu. Benarkah parasit tadi dalam tubuh kemudian mengakibatkan dia mati? Kemudian
di tempat-tempat bersih kayak ban itu kan bersih. Kalau dia hujan ada bumbunya di sini. Kemudian tong-tong air yang tempat ada hujan itu suka nyamuk berkembang biak di situ. Nah ini deh. Ini seperti ini. Terus jangan lupa kalau sudah net, jangan lupa tanam tanaman yang nyamuk tidak suka. Seperti tadi wanita bilang serai itu nyamuk tidak suka. Kemudian lavender nyamuk tidak suka. Terus ada lagi namanya zodia ini kayak gitu. Nanti kita googling. Nah itu saja dari saya. Terima kasih. Ada pertanyaan? Ibu bahwa Timika pada awalnya belum mengenal DBD. Nah, sekarang Timika dia punya DBD setara dengan kota-kota yang berkembang. Dan tadi Ibu jelaskan bahwa apa gitu. Nah, sehingga menyebabkan pecahnya yang tadi ya, Ibu katakan itu. Itu yang pertama. Karena setahu saya DBD itu virus itu dibawa bisa dibawa oleh manusia atau hewan. Artinya bagi kami masyarakat untuk mendapatkan obat ABT itu di mana? Apakah ada program dari kesehatan untuk memberikan pelayanan ABT kepada warga sehingga bisa masyarakat itu bisa taburkan sendiri tanpa Ibu narasumber, ini baru contoh kasus ini baru seminggu kemarin. Jadi pasien ini pertama periksa di puskesmas, kemudian panasnya tidak turun-turun, periksa lagi di RSUD, periksa lengkap di RSUD. Di RSUD tidak diketemukan sakitnya apa. Kemudian pasien diizinkan pulang. Sesampainya di rumah panasnya tinggi lagi. Lalu pasien ini diantar ke klinik Medika. Di sana baru muncul DBD. Disampaikan bahwa ini pembuluh darahnya banyak yang sudah pecah. Ini DBD. Ini pertanyaan saya, kenapa sampai prosesnya sampai di Medika baru diketemukan itu DBD ini? Kemudian yang kedua, terkait dengan fogging tadi, di gang online itu sering DBD. Ibu tahu gang online yang di samping Masjid Anur? Iya. Nah itu penyebabnya apa sampai berulang-ulang. Kemudian yang ketiga, terkait dengan informasi DBD ini masyarakatnya lapornya kemana? Kemarin warga saya bukan lapor ke puskesmas, kita langsung kemana? Ataukah karena terlambat informasi dari RSUD ke puskesmas, kami seperti apa? Kami langsung atau bagaimana caranya? Mungkin itu saja Ibu narasumber, saya kembalikan. Terima kasih. Ya, jadi virusnya itu namanya Pak, virus dengue. Tulisannya dengue. Ya, itu nama virusnya. Kemudian pertanyaan kedua, di mana bisa didapatkan ABATE? Jadi ABATE itu sebenarnya kalau stoknya banyak, teman-teman kami di program kesehatan lingkungan, mereka rutin turun membagikan di RT-RT. Nanti Pak RT-nya yang bagi pada saat kerja bakti. Nah, kalau stoknya ada Pak, cuma ada bulan-bulan tertentu yang stoknya nggak banyak, sehingga ABATE itu ada di kami. Kalau memang butuh, nanti hubungi bagian kesehatan lingkungan. Ada Pak? Ya, ini Mas Kak Irfan ada bawa. DBD bisa sampai lambat di diagnosa. Nah, dia sudah pindah di 3 tempat, di tempat ketiga baru dicek. Nah, biasanya kalau begitu dia tidak dicek di tempat pertama, seperti yang saya bilang tadi. Kadang-kadang orang masih curiganya malaria. Terus kalau darah lengkap bukan berarti dia cek DBD, Pak. Nah, pemeriksaan darah lengkap, kalau dikatakan darah lengkap itu bukan ada DBD-nya di dalamnya. Kecuali mungkin kan ada pasien-pasien yang sedikit gergetan,
tolong Kak DBD-nya, karena saya sudah cek malaria nih. Nah, tolong cek DBD juga. Ya. Kalau dikatakan darah lengkap itu tidak DBD ya ada di dalam Pak. Bahkan malaria itu kalau cek darah lengkap tidak dicek malaria tuh. Bahwa mereka BAB-nya nih sembarangan nih. Tetapi mereka kok jarang sakit juga begitu. Kasus-kasus DBD tidak sampai ke situ. Apakah itu juga dia mempengaruhi nyamuk tidak ada di situ atau bagaimana? Kemarin lewat Musrembang saya sudah usulkan untuk pembangunan MCK juga di jalur 4. Artinya ini kan kita punya warga juga, jadi menjadi tanggung jawab kami di kelurahan, tetapi dari puskesmas Tania juga punya tanggung jawab untuk kita sama-sama melihat dari sisi kesehatan. Mungkin itu Ibu, ada masukan bagi kami terkait dengan kesehatan yang prima. Maju kena, mundur kena. Nah sama dengan nyamuk ini nih, kalau nyamuk yang satu dia suka di tempat yang kotor, nyamuk yang satu lagi suka di tempat yang bersih. Jadi kita harus menjaga diri. Kita harus menjaga diri, terus kita menjaga kesehatan. Mungkin itu saja. Terima kasih untuk ibu-ibu narasumber dan juga satu orang bapak. Terima kasih untuk ilmunya yang sudah diberikan untuk kita. Kemudian juga obat abate yang mungkin akan diberikan untuk kita. Ingat 1 meter 1 butir, 2 meter 1 butir. Jangan lebih, kira-kira jangan. Oke, kita akan menutup segala kegiatan kita di